Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarku anak-anak hari ini? Oh, tentunya alhamdulillah sehat semua ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang soleh dan soleha kelas 3, hari ini kita akan melanjutkan lagi pelajaran agama ya. Nah, sebelumnya seperti biasa sebelum kita melanjutkan pelajaran tentunya kita baca doa dulu ya. Baca doa sebelum belajar. Yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Anak-anak, minggu kemarin ya atau hari Kamis kemarin kita sudah belajar tentang surah An-Nasr ya. Nah, jangan sampai lupa di rumah tetap dihafalkan ya, di murojaah hafalannya biar tidak lupa ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran 3 yaitu meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi ya. Anak-anak, Tuhanku adalah Allah yang Maha Esa. Tentunya tahu semua apa artinya Esa. Nah, Allah Esa itu artinya satu. Allah itu hanya satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, Allah juga selain Allah Maha Esa, Allah juga Maha Pemberi, ya. Allah itu memberikan karunia, memberikan rezeki kepada semua makhluknya yang Dia kehendaki, ya. Nah, di sini kalian lihat ada gambar 3.1 dan gambar 3.2. Nah, di gambar 3.1 kalian pasti bisa menceritakan ya. Ini gambar anak sedang, anak laki-laki setelah sholat dia sedang berdoa. Berdoa itu memohon kepada siapa? Tentu saja memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa ya. Karena kita tidak boleh memohon kepada selain Allah, tidak boleh menyembah kepada selain Allah ya. Nah, sedangkan gambar yang kedua, yang gambar 3.2 itu ada seorang anak perempuan yang mempunyai rezeki lebih dan dia bersedekah kepada seorang fakir miskin atau yang membutuhkan ya. Nah, seperti Allah Maha Pemberi, maka kita sebagai makhluknya juga harus kalau punya rezeki lebih harus sering-sering bersedekah biar rezekinya berkah, karena sebagian harta kita ada haknya orang lain, yaitu orang yang membutuhkan. Ibu yakin anak-anak ibu yang soleh dan soleha pasti murah memberi apapun itu. Kalau punya rezeki pasti kalian sering bersedekah ya. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi gambar 3.3. Ini ada seorang laki-laki yang sedang bersujud, sedang sholat. Nah, ini menyembah kepada siapa ya? Oh, tentu saja menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa ya. Jadi kita hanya menyembah satu ya. Jadi Tuhan itu hanya satu, Allah Maha Esa. Jadi yang disembah itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka kita sholat itu ibadah sholat, ibadah puasa, sedekah ya, itu semua diniatkan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sekarang dilihat lagi halaman 30 anak-anak. Sini ada Allah Maha Esa. Nah, Allah Maha Esa artinya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita sembah.
Jadi kalau kalian menyembah kepada selain Allah itu namanya perbuatan syirik ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi Allah itu tidak memiliki anak. Allah juga tidak memiliki orang tua seperti manusia seperti kita. Nah, kalau kita kan makhluknya yang diciptakan Allah. Nah, tentu saja lain dengan Allah. Kalau Allah tidak mempunyai anak, tidak juga mempunyai orang tua. Jadi Allah itu satu ya. Nah, tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Tidak ada yang setara dengannya. Jadi kita makhluknya, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, malaikat, nabi, itu tidak sama dengan Allah. Jadi tidak ada satupun yang sama dengan Allah, yang menyamai Allah, yang setara dengan Allah ya. Allah Subhanahu wa taala tentu berbeda dengan makhluknya. Karena Allah itu sang kholik, sang pencipta. Tentu Allah itu beda dengan makhluknya yang dia ciptakan seperti kita ya. Oleh karena itu anak-anak, segala ibadah yang kita lakukan niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa ya. Nah, oleh karena itu kita harus apa? Harus yang pertama harus beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Kamu tidak boleh menyembah tumbuhan, menyembah batu, atau menyembah kepada selain Allah berhala ya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kamu percaya kepada Allah, tapi kamu juga percaya kepada selain Allah. Itu artinya menyekutukan, menduakan Allah. Ya, kamu sholat, puasa, tapi percaya atau menyembah kepada selain Allah, yaitu percaya kepada selain Allah, menyembah mengagungkan manusia, tidak boleh ya, karena kalau sesama manusia itu sama kedudukannya. Yang keempat, tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. Nah, kadang kan ada dukun-dukun itu meramal, oh ini akan jadi ini, akan jadi ini. Kalian tidak boleh percaya kepada ramalan-ramalan nasib, karena nasib kita itu sudah Allah tentukan ya. Jadi tidak boleh kita percaya kepada ramalan-ramalan. Yang harus kita percayai hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua itu ajaran kita agar tidak sesat, semua ada petunjuknya atau pedoman hidup kita itu ada dalam Al-Quran dan hadis ya. Di situ sudah dijelaskan semua bagaimana cara kita bergaul, cara kita beribadah, cara kita segala apapun itu semua dijelaskan di dalam Al-Quran kalamullah ya. Jangan percaya dengan ramalan-ramalan nasib ya. Nah, yang kelima, selalu memperbanyak zikir kepada Allah agar kita selalu ingat akan rezeki Allah, akan karunia Allah, akan segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, agar kita selalu ingat dan bersyukur, maka kita harus memperbanyak zikir kepada Allah. Berzikir itu seperti apa? Kamu bisa mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, bisa Allahu Akbar, bisa subhanallah. Itu semua pujian-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sikap kalian harus gimana anak-anak? Sikap kalian itu sikapku seperti di sini. Aku percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya satu dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala aku beribadah. Itu sikap kalian yang harus kalian lakukan ya. Harus percaya bahwa Allah itu hanya satu dan hanya kepada Allah kalian beribadah. Jadi diniatkan semuanya hanya karena Allah ya. Nah, ini ada sebuah lagu nadanya nada nenek moyangku tapi syairnya diganti ya. Ini lagu tentang Allah Maha Esa ya. Tahu ini ibu coba ya. Allah Tuhanku yang Maha Esa,
tiada Tuhan selain Allah tidak kuasa kita ibadah kepada Allah. Kita ibadah kepada Allah. Aku percaya Tuhanku satu. Satu Tuhanku adalah Allah. Aku selalu hidup bersatu. Hidup bersatu karena Allah. Bersatu karena Allah. Jadi di sini dijelaskan bahwa Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan selain Allah, yang kuasa hanya Allah. Kita juga beribadah diniatkan hanya kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, ya. Nah, anak-anak, penjelasan Ibu untuk pelajaran ini, untuk pelajaran hari ini cukup sekian. Nah, sekarang kalian punya tugas atau latihan di rumah, ya. Latihan di rumah sendiri itu yaitu mengerjakan insya Allah aku bisa. Kamu centang iya atau tidak sesuai dengan apa yang kamu percaya, ya. Misalkan aku percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa. Ya apa tidak? Kalian percaya apa tidak? Ya, oh ya, kalau ya berarti yang dicentang ya-nya, ya. 1-4. Kemudian yang kedua, ayo berlatih, yaitu 1-4, ya. Nah, Allah Maha Esa artinya Esa itu apa? Nah, sudah Ibu jelaskan di atas, kalian juga bisa baca kembali, ya. Terus sampai nomor 4. Kalian tulis di buku tulis agama, kalian kerjakan dengan rapi dan benar, ya. Kemudian pekerjaan kalian itu tidak perlu difoto atau dikirim ke Ibu, ya. Ini hanya sebagai latihan kalian di rumah biar ingat apa yang sudah Ibu ajarkan tadi, ya. Walaupun Ibu tidak melihat, tapi Allah Maha melihat. Jadi kalau yang tidak mengerjakan, ada malaikat yang mencatat. Itu sebagai amal ibadah kamu, ya. Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib, maka ketika kamu belajar dengan baik, kamu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Anak-anak Ibu percaya kepada kalian, pasti kalian akan semangat belajarnya, akan mempersembahkan yang terbaik untuk diri sendiri juga untuk kedua orang tua, ya. Nah, sekian dari Ibu. Jangan lupa jaga kesehatan, ya, makan makanan yang bergizi. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, cuci tangan sesering mungkin, ya, agar selalu terjaga dari penyakit, ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.